CTR sejauh ini telah menyelenggarakan seminar teknis secara offline yang berfokus pada topik teknis umum. Namun mulai sekarang, kami bertujuan untuk mengadakan seminar secara online dan offline yang berfokus pada tema tertentu dan berbagi informasi yang lebih mendalam mengenai topik tersebut. Dengan cara ini, kami dapat memberikan wawasan teknis yang lebih dalam tentang area yang Anda minati. Topik pertama adalah pemisahan ball joint. Seperti yang Anda ketahui, jika ball joint gagal atau terlepas, hal itu dapat menyebabkan masalah serius pada kendaraan. Itulah sebabnya industri otomotif mengklasifikasikan ball joint sebagai komponen keselamatan. Melalui presentasi ini, saya harap kekhawatiran teknis Anda terkait pemisahan ball joint dapat terjawab. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas dalam topik ini. Pertama, mari kita lihat secara singkat apa itu ball joint. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sambungan terlepas? Dan apa saja jenis pemisahan ball joint yang ada? Apa penyebab utama dari pemisahan ball joint? Terakhir, saya ingin membahas tanda-tanda awal pemisahan ball joint. Gambar ini menunjukkan sistem kemudi dan suspensi dalam sebuah kendaraan. Bagian berwarna merah pada gambar adalah 5 jenis sambungan yang dipasok CTR untuk sistem kemudi dan suspensi mobil. Mereka adalah ball joint lengan kontrol, inner tie rod, outer tie rod, stabilizer link, dan ball joint sumbu silang. Produk-produk yang terdaftar di sini memiliki bentuk dan nama yang berbeda-beda. Namun semuanya memiliki kesamaan berupa bola dan bantalan di dalamnya. Topik hari ini adalah pemisahan sambungan dalam mobil. Pada titik ini, kita perlu mengenal nama dari setiap komponen sambungan, yaitu tutup, bantalan, bola, dan stud, rumah, karet penutup, dan cincin pejepit. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, harap ingat nama-nama komponen ini. Jika ball joint terlepas dari mobil saat sedang bergerak, hal itu dapat menyebabkan kesulitan mengemudi atau kehilangan kendali kendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Itulah mengapa ball joint ditetapkan sebagai bagian keselamatan dalam industri otomotif. Mari kita lihat jenis-jenis pemisahan ball joint yang ada. Dalam industri otomotif, secara umum diasumsikan bahwa terdapat 3 jenis pemisahan ball joint pada mobil. Video di sebelah kiri menunjukkan bahwa stud bola bergerak melebihi stud miring operasi dan terlepas dari rumahnya. Yang di tengah menunjukkan stud bola yang ditarik lurus keluar dari rumah. Yang di kanan menunjukkan stud bola yang patah akibat tekanan siklik dinamis. Dalam slide berikutnya, kita akan melihat bukti yang tersisa untuk ketiga mode kegagalan tersebut. Ini menunjukkan konsep bagaimana bola dan stud terlepas dari rumahnya karena kegagalan over travel. Ketika bola dan stud miring dan mulai menyentuh rumah, efek tuas terjadi. Saat memeriksa bagian di mana bola dan stud mengalami over travel dan terlepas dari rumah, kita dapat melihat lekukan permanen di bagian atas rumah dan studnya bengkok meskipun tidak selalu. Hal ini karena bola dan stud umumnya memiliki tingkat kekerasan tertinggi di antara komponen sambungan. Ini menggambarkan konsep bagaimana bola dan stud ditarik lurus keluar dan terpisah dari rumahnya. Saat memeriksa bagian di mana bola dan stud telah ditarik keluar langsung, umumnya tidak ada lekukan di bagian atas rumah, dan tidak ada deformasi bengkok pada bola dan stud. Ini tentang bagaimana bola dan stud patah akibat tekanan siklik dinamis. Saat kita memeriksa mode kegagalan umum, tidak ada kelekukan di bagian atas rumah dan tidak ada pembengkokan pada bola dan stud. Bagian tersebut hanya patah. Ini adalah mode kegagalan khas akibat kelelahan tekanan siklik dinamis. Sekarang, mari kita ulas kembali mode kegagalan sebelumnya. Jika kita mengingat perbedaan di antara mode kegagalan ini, kita dapat langsung mengetahui apa yang terjadi. Tampilan luar kadang memberi kita petunjuk tentang jenis pemisahan yang terjadi. Sekarang, mari kita pelajari penyebab utama dari pemisahan ini. Ada 2 penyebab utama mengapa stud bola mengalami over travel. Untuk kasus stud bola terlepas, ada 2 penyebab utama juga.
Sedangkan untuk kerusakan start bola akibat tekanan siklik dinamis, ada 3 penyebab utama. Sekarang izinkan saya menjelaskan satu persatu secara rinci di slide berikutnya. Ini adalah salah satu penyebab over travel start bola, yaitu pemasangan dengan nomor bagian yang salah. Misalnya, nomor bagian untuk sisi kanan kendaraan dipasang di sisi kiri atau sebaliknya. Pemasangan nomor bagian yang tidak cocok dapat menyebabkan masalah dalam kondisi operasi maksimum, sistem suspensi, atau kemudi. Karena deformasi permanen pada start mulai terjadi jika bergerak melewati zona biru pada gambar tengah. Ball joint, outer tie rod, dan stabilizer link semuanya bisa memiliki nomor bagian berbeda untuk sisi kiri dan kanan kendaraan. Masalah ini paling sering terjadi pada stabilizer link. Oleh karena itu, pastikan apakah nomor bagian sisi kiri dan kanan kendaraan Anda sama atau berbeda sebelum melakukan pemasangan. Berikutnya, saya ingin membahas penyebab lain dari over travel start bola, yaitu over jones, over rebound, dan oversteering. Tabel di sebelah kiri menunjukkan nilai torsi over travel yang dirancang dan hasil pengujian aktual untuk setiap jenis sambungan. Stabilizer link biasanya memiliki nilai torsi lebih rendah dibanding ball joint dan outer tie rod karena ukuran bolanya lebih kecil. Oleh karena itu, stabilizer link cenderung lebih sering mengalami masalah over travel start bola dibanding sambungan lainnya. Ini adalah salah satu penyebab start bola tertarik lurus keluar, yaitu beban statis yang berlebihan. Grafik-grafik ini menunjukkan persyaratan dan hasil uji penarikan start bola dari masing-masing jenis sambungan dalam basis data pabrikan OI global. Misalnya, grafik di kiri atas berkaitan dengan ball joint atas. Sumbu X menunjukkan ukuran bola, sumbu Y menunjukkan nilai gaya penarikan. Yang menarik di sini adalah, meskipun ukuran bola meningkat, persyaratan penarikan tidak meningkat secara proporsional. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan gaya penarikan di kendaraan nyata, terlepas dari jenis atau berat kendaraan. Hal yang sama berlaku untuk stabilizer link, ball joint cross axis, dan outer tie rod. Namun semuanya memiliki kesamaan berupa bola dan bantalan di dalamnya. Akibatnya, dapat diprediksi bahwa pemisahan start bola karena kelebihan beban sangat kecil kemungkinannya terjadi pada kendaraan nyata. Di sini, saya ingin membahas penyebab lain dari terlepasnya start bola, yaitu keausan berlebihan pada bantalan di dalam sambungan. Video ini menunjukkan awal dari uji daya tahan aus sambungan. Kurva pergerakan akhir sebelum uji daya tahan aus terlihat linear seperti ini, dan dianggap sebagai bagian yang baik. Ketika pengujian daya tahan bagian yang baik selesai, grafik mungkin menunjukkan sedikit lengkungan seperti ini. Masih dianggap baik. Namun jika benda asing atau air masuk ke dalam sambungan, atau kendaraan dikendarai melebihi jarak yang dirancang, kurva pergerakan akhir akan tampak datar di tengah grafik seperti yang terlihat pada gambar. Secara teknis, kami menyebut ini free play yang dapat menghasilkan suara atau getaran pada kendaraan. Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan, start pada akhirnya akan tertarik keluar atau patah. Dengan kata lain, ini bisa terjadi jika pengemudi tidak sempat mengenali berbagai gejala masalah. Ini adalah salah satu penyebab patahnya start bola, yaitu beban dinamis berlebihan. Dalam industri otomotif, pemasok sambungan melakukan semacam uji berdasarkan asumsi bahwa kendaraan akan menerima beban tinggi mendekati titik leleh sebanyak 1 hingga 100 kali sepanjang masa pakainya. Ketika beban berat diberikan, seperti ditunjukkan dalam video di sebelah kiri, bagian tersebut mengalami deformasi elastis berulang. Setelah pengujian berhasil diselesaikan, kurva pergerakan akhir sambungan mungkin menunjukkan sedikit lengkungan di bagian tengah grafik. Namun, tidak boleh ada sekrup yang longgar atau bagian yang patah. Jika uji gagal, mungkin terjadi free play, sekrup longgar, atau komponen patah. Berikut adalah penyebab lain dari patahnya start bola, sekrup longgar. Jika sekrup pada kendaraan Anda longgar,
mereka akan mulai mengeluarkan suara atau kehilangan fungsinya, atau pada akhirnya menyebabkan bagian patah. Jika sekrup dikencangkan di bawah nilai yang ditentukan, sekrup itu bisa longgar saat kendaraan sedang berjalan. Sebaliknya, jika sekrup dikencangkan terlalu kuat melebihi batas elastisnya, sekrup itu juga bisa patah. Saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi. Secara umum, kondisi torsi pengencangan ditentukan dalam wilayah elastis. Namun, jika dikencangkan melebihi rentang elastis, sekrup bisa berubah bentuk secara permanen atau patah jika beban tambahan diberikan saat mobil bergerak. Itulah mengapa sekrup harus dikencangkan dengan benar sesuai petunjuk dari produsen mobil. Ini adalah penyebab terakhir dari patahnya stat bola, yaitu korosi di dalam sambungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai keausan bantalan yang berlebihan, kurva pergerakan akhir seharusnya linear di awal. Namun, jika air masuk ke dalam sambungan sebelum atau selama pengujian, komponen baja di dalam sambungan akan berkarat dan dapat menghasilkan suara atau getaran seperti ini. Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan, stat pada akhirnya akan tertarik keluar atau patah. Sekarang, mari kita cari tahu tanda-tanda awal sebelum sambungan terlepas. Ini adalah sinyal awal sebelum terjadinya pemisahan sambungan. Suara, kondisi karet penutup, dan free play. Tanda-tanda awal yang tercantum di sini adalah hal-hal yang dapat dikenali dan diperhatikan oleh pengemudi secara rutin. Jika pengemudi mulai mendengar suara dari sistem kemudi atau suspensi kendaraan, itu bisa menjadi tanda awal adanya masalah pada komponen. Berikut beberapa contoh suara yang dihasilkan oleh sambungan. Suara berdecit di sini. Dalam kenyataannya, suara berdecit ini tidak langsung berasal dari dalam sambungan. Getaran ringan pertama kali terjadi di sambungan. Lalu getaran tersebut diperkuat di bagian-bagian yang terhubung, sehingga menghasilkan suara. Saat kami melepaskan sambungan dari kendaraan dan mengukur torsi gesekannya, sambungan yang bagus akan terlihat seperti ini. Namun sambungan yang berisik akan terlihat seperti ini. Bentuk runcing pada grafik ini menyebabkan getaran di dalam sambungannya, yang kemudian menimbulkan suara di bagian yang terhubung. Sekarang, mari kita dengarkan jenis suara lain. Suara clank dari stabilizer link. Suara ini berasal langsung dari dalam sambungan stabilizer link. Ketika kami melepaskan bagian tersebut dari kendaraan dan mengukur pergerakan akhirnya, bagian yang bagus akan terlihat seperti ini. Bersifat linear. Namun bagian yang berisik akan terlihat seperti ini. Free play khas di dalam sambungan. Mari kita dengarkan suara lain yang dapat terdengar dari dalam mobil saat mengoperasikan roda kemudi. Ini juga disebabkan oleh getaran di dalam sambungan, dan getaran tersebut diperkuat di bagian yang terhubung menghasilkan suara. Dalam kasus apapun, jika Anda mendengarkan suara, itu adalah sinyal awal bahwa Anda perlu mengambil tindakan. Jika kita punya kesempatan untuk melihat ke bawah mobil, kita mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika karet penutup gagal mencegah benda asing masuk, masa pakai sambungan akan sangat berkurang. Di sini, saya akan menunjukkan mode kegagalan khas karet penutup sebagaimana diklasifikasikan dalam industri otomotif. Lubang dapat terjadi karena benda keras atau alat. Dampak ini seringkali disebabkan oleh benda yang terpental dari jalan. Namun, kadang-kadang lubang tercipta saat sambungan dipasang ke dalam mobil. Jika ada sobekan atau retakan pada karet penutup yang terjadi secara horizontal, kemungkinan besar itu disebabkan oleh keausan. Saat bola dan stat di dalam sambungan bergerak berulang kali dalam arah miring,
Karet penutup akan aus karena kontak dengan karet itu sendiri atau dengan rumah ball joint. Jika karet penutup sobek dalam bentuk kompleks seperti ini, kemungkinan desain karet penutupnya buruk. Saya akan tunjukkan mengapa itu merupakan desain yang buruk di slide berikutnya. Video di bagian atas menunjukkan seperti apa karet penutup yang baik saat dipasang pada bagian pasangannya. Bentuk karet penutup yang baik terlihat halus setelah dirakit ke bagian pasangannya, dan tampaknya mengandung jumlah udara yang tepat. Dan video di bagian bawah menunjukkan seperti apa karet penutup yang buruk saat dipasangkan ke bagian pasangannya. Apakah Anda melihat perbedaan antara bagian yang baik dan yang buruk? Karet penutup yang buruk menjadi kusut dan terdistorsi setelah dirakit dengan bagian pasangannya. Apa yang akan terjadi jika saya mengemudikan mobil dengan bagian yang buruk ini terpasang? Sekarang, mari saya tunjukkan apa yang terjadi. Produsen mobil dalam industri otomotif memiliki persyaratan uji simulasi lingkungan mereka sendiri. Saat sambungan bergerak, suhu atmosfer berfluktuasi antara suhu sangat rendah dan sangat tinggi, dan air bercampur lumpur dan garam disemprotkan secara berkala ke sambungan. Berikut adalah contoh hasil uji simulasi lingkungan yang dilakukan oleh produsen mobil di Amerika Utara. Karet penutup dengan bentuk bagus tampak tidak mengalami kelainan yang terlihat sampai uji hari ke-17 selesai. Namun, karet penutup dengan bentuk buruk ditemukan sobek pada hari kedua. Dengan kata lain, jika bentuk karet penutup buruk saat dipasang, masa pakainya berkurang menjadi kurang dari 1/10. Terakhir, ini tentang free play sebagai tanda awal pemisahan sambungan. Jika Anda dapat mengangkat kendaraan menggunakan peralatan tertentu, Anda bisa mencoba menggoyangkan roda. Jika Anda merasakan celah saat menggoyangkan roda dari sisi ke sisi atau atas ke bawah, kemungkinan itu salah satu dari dua hal, free play di dalam sambungan atau skrup longgar. Jika kita mengambil sambungan yang memiliki free play dan melakukan pengujian di laboratorium, hasilnya adalah sebagai berikut. Jika free play tidak disebabkan oleh kelonggaran pengikat, maka kemungkinan besar ada celah antara bola dan bantalan di dalam sambungan. Hampir tidak ada torsi gesekan seperti grafik ini, yang menunjukkan end-play bebas yang khas. Free play ini kemungkinan besar akan berkembang menjadi suara. Di sisi lain, bagian yang bagus masih memiliki beberapa nilai torsi gesekan, dan pergerakan akhirnya linear atau mendekati linear pada grafik. Sekarang mari kita ulas kembali apa yang saya bicarakan hari ini. Ada 3 jenis pemisahan sambungan: over travel, ditarik lurus keluar, dan patah karena tekanan siklik dinamis. Kita bisa memperkirakan penyebab utamanya berdasarkan jenis pemisahan sambungan. Saya telah membahas tentang adanya tanda lekukan pada bagian atas rumah dan pembengkokan pada stud. Kita harus memasang sambungan dengan nomor bagian yang benar. Kita harus memeriksa apakah nomor bagian sisi kiri dan kanan kendaraan berbeda sebelum pemasangan. Skrup harus dikencangkan dengan nilai yang benar sesuai petunjuk. Skrup tidak boleh terlalu kencang maupun terlalu longgar. Bentuk karet penutup yang tidak normal harus diperbaiki. Segera ambil tindakan jika bentuk karet penutup terlihat kusut atau terdistorsi pada mobil. Pemisahan sambungan dapat dicegah melalui pengamatan berkala, dengan memantau suara, kondisi karet penutup, free play, dan sebagainya. Anda bisa menghindari skenario terburuk. Itulah semua yang saya miliki untuk topik ini. Terima kasih.